Selamat datang di channel Teman Nonton. Film ini diawali dengan seorang pria bernama Samuel, yang sedang berjalan sendiri di sebuah pulau, di mana seluruh orang di pulau itu sedang terkena fenomena tertidur, dan tidak bisa dibangunkan. Pulau itu sudah disegel oleh pemerintah, supaya tidak ada orang yang masuk ke situ, sampai para ilmuwan dapat menangani masalah ini. Saat sedang berjalan, Samuel menemukan bis yang berhenti di tengah jalan. Di dalam bis itu, Samuel melihat supir dan seluruh penumpang yang sedang tertidur lelap. Kemudian, Samuel mengambil foto di dalam bis itu. Setelah selesai foto, Samuel berjalan pulang dan memasuki sebuah rumah. Di rumah itu, Samuel menemukan seorang wanita yang sedang tertidur lelap. Kemudian, Samuel mengamati dan membaca nama wanita itu di gelang pasien, dan ia bernama Stella. Setelah itu, Samuel menumpang untuk beristirahat dan tidur di rumah Stella. Saat sedang tidur, Samuel bermimpi bertemu dengan Stella di sebuah supermarket. Di sana, Samuel menghampiri Stella dan mengajaknya berkenalan. Samuel kemudian bertanya kepada Stella tentang fenomena orang tidur yang sedang terjadi di pulau itu. Namun, Stella merasa kesal karena mengetahui bahwa Samuel adalah orang dari luar pulau itu, yang diam-diam datang walaupun sudah dilarang oleh pemerintah. Kemudian, Samuel terbangun dari mimpinya karena pagi sudah tiba, dan ia bersiap-siap untuk pergi keluar. Di perjalanan, Samuel menemukan banyak orang yang sedang tertidur, dan kemudian memfotonya. Saat melakukan aktivitasnya, Samuel teringat akan mimpinya semalam, dan membayangkan akan kelanjutan dari mimpi itu. Samuel membayangkan ia berbincang dengan Stella di sebuah ruangan, dan saling berkenalan satu sama lain. Stella bertanya, apa yang sedang dilakukan Samuel di pulau ini? Kemudian, Samuel menjawab bahwa ia adalah seorang fotografer, yang diam-diam datang untuk mendokumentasi tentang fenomena ini. I'm a photographer. I've been sent here to document what's been happening here. You're here for money? Sneaking around and taking pictures? If I could have asked permission, I would have. Setelah selesai foto, Samuel kemudian pulang untuk beristirahat. Saat berada di kamar Stella, Samuel menemukan buku catatan harian Stella, dan kemudian membacanya. Di buku itu, Samuel mempelajari tentang bagaimana fenomena ini terjadi, sambil membayangkan ia sedang berbincang dengan Stella. Stella menceritakan bahwa orang yang pertama terkena fenomena tidur ini adalah seorang guru piano. Saat ia sedang membacakan pengumuman lotre di depan banyak orang, tiba-tiba ia jatuh tertidur. Dokter kemudian datang dan mengecek keadaannya, namun dokter tidak dapat menemukan hal aneh apapun. Perempuan itu hanya tertidur dan tidak bisa dibangunkan. Cerita berlanjut dengan Samuel yang melanjutkan jalan-jalan di pulau itu, sambil memikirkan tentang isi dari catatan harian Stella, dengan membayangkan percakapannya dengan Stella. Stella memberitahu Samuel, bahwa orang-orang yang terkena fenomena tidur, tidak bisa dipindahkan dari posisinya, karena jika dipindahkan semakin jauh, semakin kencang detak jantung orang tersebut, yang dapat membahayakan nyawa. Orang-orang yang telah tertidur, tidak mengalami gejala apa-apa, tidak ada demam atau penurunan berat badan, mereka hanya tertidur dengan tenang. Samuel kemudian bertanya kepada Stella, apakah ia takut melihat kejadian ini? Namun, Stella kemudian menjawab bahwa ia merasa aneh, karena bukan rasa takut yang ia alami, melainkan rasa tenang, lelah, dan sedikit pusing, seperti saat ia merokok. Kemudian Stella bertanya kepada Samuel apakah ia juga merokok, dan Samuel menjawab bahwa ia tidak pernah merokok, hanya minum sedikit bir saat sedang stres. Stella kemudian menceritakan bahwa tanda-tanda orang yang akan terkena fenomena tidur ini akan merasa sangat haus, dan seberapapun banyak air yang diminum, rasa haus itu tidak akan hilang. Cerita kemudian berlanjut, hari demi hari Samuel lalui di pulau itu, berjalan-jalan dan mendokumentasi fenomena tidur. Setelah beberapa hari, Samuel memutuskan untuk berpamitan dengan Stella, dan kemudian pergi dari pulau itu, karena jika tinggal terlalu lama, ia takut akan tertangkap oleh petugas pemerintah, atau terkena fenomena tidur juga. I have to leave. I'm sorry. It's too risky for me to stay.
Namun, saat Samuel tiba di kapalnya, ia merasa ragu, dan memutuskan untuk tidak jadi pergi dari pulau itu. Samuel yang kembali ke rumah Stella, kemudian membayangkan berbincang dengan Stella lagi. Stella bertanya apa yang membuat Samuel tetap tinggal di pulau itu, dan Samuel menjawab bahwa ia mulai menyukai Stella, dan ingin mengenal Stella lebih dalam. Saat di dapur, Samuel menemukan list belanja Stella, dan kemudian pergi ke supermarket untuk membeli isi list tersebut. Namun, saat di supermarket, ada petugas pemerintah yang sedang berpatroli di sana. Samuel yang panik, kemudian berpura-pura untuk tertidur, seperti para penduduk di pulau itu. Setelah petugas pergi, Samuel kemudian lanjut berbelanja, dan menaruh uang di resepsionis yang sedang tertidur. Setelah pulang, Samuel berkeliling rumah Stella, dan menemukan kaset isi curhatan Stella. Di awal kaset, Stella menceritakan isi hatinya yang menyenangkan. Sambil mendengarkan curhatan Stella, Samuel membayangkan ia pergi berkencan dengan Stella mengendarai mobil ke sebuah pantai. Di sana, Samuel dan Stella saling bercanda, dan menikmati waktu mereka. Do you know that feeling when you have cold toes and a warm face? What? Quiet. Yeah, quiet. This is cool. Setelah selesai membayangkannya, Samuel kemudian meminjam dan menyetir mobil kosong yang sedang diparkir di dekat situ. Namun, Samuel merasa kesepian, karena ia hanya berjalan-jalan sendiri, dan tidak ada yang menemaninya. Kemudian, Samuel duduk menyendiri di sebuah restoran, sambil berharap Stella akan bangun, dan dapat pergi bersamanya. I just want to meet you. But I want you to wake up. Cerita kemudian berlanjut saat hari sudah malam, dan Samuel pulang ke rumah. Saat sedang makan malam, Samuel lanjut mendengarkan kaset rekaman Stella. Namun kali ini, kaset itu menceritakan semua hal-hal sedih di dalam isi hati Stella. Stella menceritakan bahwa ia sering merasa tidak dapat menjadi orang yang baik. Ia juga sering merasa kesepian, bahkan di tengah keramaian. Stella merasa tidak cantik dan kurang pantas, dan juga ia tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarganya. Setelah mendengar isi hati Stella yang menyedihkan dan sangat negatif, Samuel menjadi bimbang, dan berpikir bahwa ia tidak akan bisa menangani hati Stella. Keesokan harinya, Samuel memutuskan untuk pergi meninggalkan Stella. Namun saat di perjalanan, Samuel merasa sangat haus dan ngantuk. Fenomena tidur mulai menyerang Samuel, karena ia terlalu lama berada di pulau itu. Karena sangat ngantuk, Samuel kemudian beristirahat dan tertidur sejenak. Saat tidur, Samuel bermimpi bertelepon dengan Stella. Samuel merasa frustrasi karena patah hati. Namun Samuel akhirnya menyadari bahwa ia dapat menerima segala kekurangan dan kejelekan Stella, karena pada akhirnya, hanya Stella yang dapat membuat Samuel merasa bahagia di hidup ini. I've been thinking. I don't think I can change for you. I can think it too. You shouldn't have to. Samuel kemudian terbangun, dan merasa sangat haus. Dengan sangat lelah, Samuel kembali ke rumah Stella. Di sana, Samuel berjanji kepada Stella bahwa ia tidak akan pergi, walau dirinya terancam dengan fenomena tidur. Dengan tenaga terakhirnya, Samuel membuat pesan panjang kepada Stella, yang berisi seluruh isi hatinya, baik dan buruk. Setelah selesai membuat pesan, Samuel kemudian tertidur lelap. Keesokan paginya, tiba-tiba Stella terbangun dari tidur panjangnya. Kemudian, Stella terkejut melihat ada orang lain yang berada di rumahnya. Stella berusaha membangunkan Samuel, namun Samuel tidak dapat bangun karena telah terjebak dalam fenomena tidur. Kemudian, Stella menemukan surat yang ditinggalkan oleh Samuel. Di surat itu, Stella mempelajari bahwa Samuel telah tinggal di rumahnya beberapa hari, dan membaca semua buku catatan harian dan kaset curhat milik Stella.
Stella yang membaca itu, merasa sangat marah kepada Samuel karena telah mengetahui seluruh kejelekan Stella. Namun, Stella menjadi tenang setelah membaca surat Samuel lebih lanjut. Samuel mengatakan bahwa kita semua mempunyai hal-hal jelek di dalam diri kita, yang berusaha kita tutupi. Secara tidak langsung, kita membuat benteng untuk melindungi diri kita. Namun kita harus mengenal orang dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Sebelum memulai hubungan, kita harus mengetahui dan mengenal kejelekan orang tersebut terlebih dahulu. Karena di dalam ketidaksempurnaan kita, itulah diri kita yang sebenarnya, diri kita yang indah apa adanya. Kemudian, Stella mendengarkan rekaman kaset yang telah disiapkan Samuel. Di rekaman itu, Samuel memberitahu semua hal jelek dan negatif tentangnya. You have many friends. Do you feel alone? Setelah mendengarkan isi kaset itu, keesokan harinya, Samuel telah terbangun. Setelah mengetahui tentang segala kejelekan mereka berdua, mereka pun saling menyapa dan berkenalan satu sama lain secara langsung, tanpa ada hal yang ditutupi. Dan setelah semua pelajaran yang didapat, secara misterius, film pun berakhir. I'm Samuel.